Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Fahri, Guru Mapel Al-Quran Hadis MTS Al-Insan Cilegon, mahasiswa PPG dalam jabatan D3 tahun 2025 di LPTK UIN Palangkaraya, program studi Quran Hadis. Saya akan melaksanakan uji kinerja di MTS Al-Insan Cilegon. Berikut video praktek pembelajaran. Anak-anak, kita dengan materi Quran Hadis, Bapak akan baca doa dulu dengan ketua kelas. Silakan baca doa dulu. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum Bapak mulai pelajaran ini, Bapak akan absen dulu. Dengarkan ya anak-anak. Amri, Anam Saputra, Agun Septiana Dewi, Anggun Septiana Dewi, Aryan Fikri, Ajijah Aulia, Elvan Safani, Kartika Nengsi, Maulana Rizki, Muhammad Rista, Muhammad Maulana Yusuf, Nizma Nikmatul Maulia, Fatmawati Putri Kanjana Fisa, Qurratul Aini, Rismawatun Nur Rahmah, Rizki Ramdhani, Sabila Nur Maulida, Saptiah Nur Maulida, Siti Aminah, Siti Nur Husnia Nisa, Khairun Nisa, Wahya Satriaji, Wildan Herdiawan, Yumna Kurniatul Ula. Demikianlah. Sebagai pedoman hidup.
Al-Quran hadis sebagai pedoman hidup. B. Pengertian dan fungsi Al-Quran hadis. C. Cara memfungsikan Al-Quran hadis. D. Menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Pengertian Al-Quran hadis dan pengertian Al-Quran hadis menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca. Bacaan Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah. Gimana anaknya? Pengertian hadis. Paham anak-anak? Jadi pengertian hadis dari segi bahasa artinya kabar. Selanjutnya pengertian hadis artinya kabar, berita atau hal yang diberitakan, baru mudah cerita dan riwayat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan menurut istilah adalah segala sesuatu bersumber dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan, takrir, persetujuan ataupun yang sepadannya. Pada awal Khalifah Ali bin Abi Thalib, hadis mengalami perkembangan yang kurang menggembirakan, karena mulai timbul hadis-hadis palsu. Tapi berkat upaya penyidikan para muhaddisin, ahli hadis yang penuh ketekunan, hal ini dapat teratasi. Periode penulisan dan kodifikasi hadis secara resmi berlangsung pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar Muhammad bin Said bin Syihab Al-Juhri adalah ulama besar pertama kali yang membukukan hadis. Hadis dibedakan menjadi tiga bagian. Satu, hadis qauliyah, yaitu ucapan atau sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berbagi kesempatan atau keadaan yang berhubungan dengan penerapan hukum atau ketentuan-ketentuan lainnya dalam Islam. Contoh, al-mu'minun lil mu'minil kul bunyani yasuddu ba'duhu ba'dun. Artinya, orang mukmin dengan orang mukmin lainnya bagaikan sebuah bangunan, satu sama lain saling mengutamakan. Ayat Muslim. Hadis kedua, hadis fi'liyah yang perbuatan atau perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberikan tuntunan atau contoh pelaksanaan ibadah atau urusan-urusan lain dalam Islam. Contoh, artinya kami para sahabat melakukan sholat 2 rakaat sesudah terbenam matahari sebelum sholat maghrib. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat
apa yang kami lakukan setiap beliau tidak menyuruh dan tidak pula melarang kami. Gimana anak-anak? Paham? Jadi sekarang fungsi-fungsi Al-Quran hadis. Jadi ada 4 bagian. Jadi fungsi Quran hadis: 1. Sebagai sumber ajaran hukum Islam yang utama. 2. Sebagai konfirmasi dan informasi terhadap hal-hal yang tidak dapat diketahui oleh akal. Ketiga, petunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus tentang berbagai hal, walaupun petunjuk tersebut terkadang bersifat umum, menghendaki penjabaran dan perincian. Terakhir, keempat, sebagai pengontrol dan mengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu, yaitu Injil, Taurat, Injil, Zabur, Taurat. Kedua, fungsi hadis terhadap Al-Quran ada 4 bagian ya. Dengarkan adik-adik. Jadi pertama, mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Merinci ayat-ayat Al-Quran yang bersifat global. Ketiga, menetapkan hukum yang belum terdapat dalam Al-Quran. 4. Membatasi keumuman ayat Al-Quran. Itu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Ada 4 bagian. Kita lanjut. Gimana anak-anak? Paham? Kita lanjut dengan nama-nama lain Al-Quran. Ini adik-adik, anak-anak harus bisa dimengerti dan harus bisa hafal ya. Nama-nama lain Al-Quran ada 10 bagian. Pertama, Al-Furqan, artinya pembeda antara hak dan batil. Kedua, An-Nur, artinya cahaya pelita hati, penerang. Jadi ketiga, As-Sifa, obat penyembuh. Keempat, Al-Bayan, Al-Bayinah, artinya penjelas. 5. Al-Busra, artinya kabar gembira. 6. Az-Zikra, artinya peringatan. 7. Al-Huda, petunjuk, artinya petunjuk. Al-Burhan, 8, artinya bukti yang terang. 9. Al-Hakim, artinya yang maha bijak. 10. Terakhir, Ar-Rahmah, artinya rahmat, ampunan. Manfaat diturunkannya Al-Quran, di antaranya ada 3 bagian. Kehidupan manusia menjadi terbimbing dengan petunjuknya. Pertama. Kedua, dari segi akidah, dapat menjaga kemurnian iman, dengan kata lain menjadi umat yang menegakkan tauhid. Ketiga, dari segi ubudiyah, ibadah, dapat mengetahui aturan-aturan yang benar sesuai apa yang dikehendaki oleh Allah sebagai Al-Ma'bud, zat yang disembah dan diibadahi. Keempat, dari segi muamalah, hubungan sesama manusia yang harus diperbuat, norma-norma amanah
yang boleh dilakukan dan mana yang tidak. Bagaimana cara berperilaku, bertutur sapa, dan banyak lagi manfaat lain. Di ringkasannya, Al-Quran adalah sebagai petunjuk yang mengarahkan manusia ke jalan yang diridhoi oleh Allah, sehingga akan tercipta kebahagiaan dunia maupun akhirat. Gimana anak-anak, paham? Jadi Al-Quran adalah hukum umat Islam pertama dan utama. Hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Secara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang yang beriman, kewajiban kita adalah memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Berikut ini adalah beberapa hal yang bisa kita lakukan mewujudkan hal itu. Antara lain adalah menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. 1. Selalu mendengarkan dan mematuhi bila disuruh kepada Al-Quran dan hadis. 2. Selalu menerima semua yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena semua itu datangnya dari Allah. 3. Selalu berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis dalam semua urusan. B. Menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan keluarga. 1. Laki-laki sebagai kepala keluarga yang memimpin keluarga. 2. Laki-laki dan wanita akan ditanya sebagai pertanggungjawabannya pada keluarga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti. 3. Setiap anggota keluarga harus menyelamatkan diri dan keluarga dari api neraka. C. Menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat. 1. Selalu tolong menolong dalam kehidupan dan menggalang persatuan. 2. Selalu mengusahakan perdamaian antara sesama mukmin. 3. Berbuat baik kepada sesama. 4. Menunaikan hak sesama. D. Menjadikan Al-Quran hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Saling menguatkan satu sama lain dalam membangun negara. 2. Selalu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan segala macam persoalan yang menyangkut orang banyak. E. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. 1. Selalu berhukum kepada Al-Quran dan hadis dan tidak kepada yang lain. 2. Selalu taat kepada Allah dan Rasulnya dan para pemegang urusan kekuasaan dan mengembalikan perkara kepada Al-Quran dan hadis bila terjadi beda pendapat. 3. Orang beriman harus membuktikan bahwa ia selalu berhukum kepada apa yang datang kepada Rasul dalam semua persoalan.
tentang Quran hadis. Bapak kasih kertas LKPD. Selanjutnya silakan dikerjakan.
karena waktunya ini sudah selesai, Bapak akan akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.